An Putra Regu S042. Dewan Hakim yang kami hormati, Regu S042 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Merawat Ukhuwah di Tengah Keberagaman. Regu S042 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Merawat Ukhuwah di Tengah Keberagaman. Cek, tes, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badannya kekar, umurnya tua, membawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Izinkan kami memulai syarahan ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wa ja'alal kitabata lil qiraah wa ja'alal qiraata lil ma'rifah wa ja'alal ma'rifata lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Amma ba'd. Majelis hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Seharusnya kita sebagai warga yang berada di antara gugusan-gugusan pulau di Nusantara ini, patutlah kita bangga menjadi bangsa Indonesia, karena kita adalah bangsa yang memiliki beragam suku, adat istiadat, agama dan budaya yang bernaung di dalam satu panji. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Satu nusa, Satu bangsa, bukan satu susah, satu bangga. Dan kita masih menjadi bangsa yang penuh dengan ketatakramaan, penuh dengan kesopanan, juga masih menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban bangsa. Namun seiring dengan roda pembangunan, sejalan dengan perkembangan zaman yang telah dihiasi dengan kecanggihan ilmu dan teknologi, pada kenyataannya bangsa Indonesia telah mengalami pergeseran nilai-nilai nasionalisme. Pergeseran nilai-nilai inilah yang merasuki kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka merekatkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa yang semakin hari semakin terkikis, bahkan sudah sampai merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami bertiga menyampaikan syarahan yang telah kami ramu menjadi untayan kalimat dalam satu tema: merawat ukhuwah di tengah keberagaman. Dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dikumandangkan oleh Qari dan yang akan diterjemahkan oleh sari tilawah kami berikut
ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana serta hadirin yang kami banggakan. Imam Abu Daud sebagaimana dikutip oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 13 halaman 476 dan halaman 477 menyebutkan dua kisah turunnya Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tadi. Pertama, ketika Rasulullah memasuki kota Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah, sebagian penduduk Mekah menghina, mengejek-ngejek Bilal bin Rabah saat naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Kedua,
penolakan Bani Bayado atas permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan salah satu putri mereka dengan Abu Hind dengan alasan, "Ya Rasul, bagaimana kami mau menikahkan putri kami dengan bekas budak kami?" Terinspirasi dari dua kisah di atas dan merupakan asbabun nuzulnya Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir juga memberikan penjelasan bahawa ayat tadi merupakan landasan teologis yang sangat strategis untuk membangun ukhuwah wataniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan. Hadirin rahimakumullah, dalam konteks kebangsaan, keberadaan masyarakat yang multiragam merupakan karunia terindah bagi bangsa Indonesia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus kita rawat bersama demi keutuhan bangsa yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar benar-benar menjadi bangsa yang baik dan masyarakat yang mendapatkan ampunannya dengan satu kalimat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Perbedaan suku dan bangsa, Perbedaan adat dan istiadat, bahkan perbedaan agama bukanlah menjadi suatu penghalang untuk kita menyatukan pendapat. Kerukunan antar umat beragama merupakan aset berharga bagi bangsa Indonesia. Tak selayaknya segala keragaman dan perbedaan dijadikan sebuah pertentangan yang dapat memecah belah bangsa. Kekuatan bangsa kita akan mundur jauh ke belakang kalau energi bangsa ini dihabiskan hanya untuk pertentangan. Bukankah Rasul pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dengan tegas mengingat, "Laisa minna man da'a ila asabiyah." Bukan termasuk umatku orang yang menyeru karena fanatisme golongan. Walaisa minna man qatala asobiyah. Dan bukan termasuk umatku orang yang berperang karena fanatisme golongan. Walaisa minna man mata asabiyah. Dan bukan termasuk umatku orang yang mati karena fanatisme golongan. Dalam hal ini, marilah kita renungkan penggalan firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 berikut ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Hadirin, secara sistematik ayat tadi diawali dengan sigotul amr yang bermakna perintah. Sedangkan kaidah usul fikih menyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Asal suatu perintah adalah kewajiban. Dengan demikian, wajib bagi saya, kalian dan kita semua untuk terus memupuk kesatuan, Membina kebersamaan dan merajut harmoni demi keutuhan NKRI dalam bingkai kebinekaan. Inilah esensi instruksi ilahiyah yang terangkai indah pada kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
ay amarahum bil jamaah wa nahahum anit tafarruq. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersatu padu dan jangan berseteru. Demikianlah penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran. Lalu, bagaimanakah relevansinya dengan bangsa kita? Alhamdulillah, walaupun Indonesia memiliki keragaman adat istiadat, suku bangsa, bahkan agama, tetapi Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Oleh sebab itu, dalam rangka merawat keutuhan NKRI, kami menghimbau kepada saudara seiman dan seakidah, mari kita perkokoh ukhuwah diniyah, Insaniyah Dan wataniyah demi NKRI tetap lestari, sehingga Indonesia tetap jaya di buana. Hadirin, dari uraian di atas dapat kami mengambil sebuah kesimpulan bahawa perbedaan dan keberagaman merupakan fitrah sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi negara kita. Atas keragaman itu kita nikmati, kita syukuri dan kita jalani dengan saling bertoleransi, saling menjalin komunikasi, Dan silaturahmi. Itulah salah satu bukti bahawa kerukunan antar umat beragama masih terjaga, terawat dan terikat dalam bingkai kebinekaan. Demikian syarahan ini kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tampak orang bermain gala, Kami ingin menang tak ingin kalah. Telah dimulai dengan basmalah, kami akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.